Welcome Virgo, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar dan Virgo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau kita ada di akhir bulan April menuju awal bulan Mei sekarang ini. Virgo, di sini kamu punya The Tower. Kalau ngeliat Tower di sini ada perubahan yang sifatnya tiba-tiba. Mungkin gak kamu duga sebelumnya tiba-tiba berubah aja semuanya. Dan konteksnya bisa luas. Bisa soal kerjaan, bisa soal hidup in general, bisa juga soal mungkin hubungan relationship kamu, tapi yang jelas bakal ada perubahan besar yang sifatnya tiba-tiba. Dan crossing the reading kita punya Five of Coins. Kemungkinan kalau ngeliat Five of Coins di sini perubahan yang terjadi ya sifatnya lebih materialistik kali ya. Mungkin tadi yang kamunya segala punya, segala ada, jeger sekarang mendadak bangkrut kayak gitu, mendadak hilang semuanya. Jadi Five of Coins, tapi ya itu terlalu terlalu dangkal sih. Semoga aku nggak suka sih interpretasi kayak gitu. Kayak terlalu surface level. Yang jelas ada hal yang pada akhirnya kamu pelajari dalam prosesnya. Mungkin apa yang selama ini kamu yakinin bakal berhasil ternyata nggak selalu berhasil. Jadinya kamu dituntut untuk belajar lagi, belajar lebih. Kalau ngeliat Five of Coins kamu eh, ngerasa diingatkan lagi atau disadarkan kalau ada bagian dari diri kamu yang emang masih kurang, emang kayak blind spot gitu yang akhirnya kayak titik buta yang akhirnya kamu sadari, oh iya gue nggak paham lagi soal ini, tiba-tiba harus apa ya, tiba-tiba harus ya harus belajar lagi dari nol mungkin kalau ngeliat The Tower di sini. Tapi yang jelas Five of Coins aku ngelihatnya kalau 5 itu selalu keadaan yang sementara. Jadi kalaupun iya hidup kamu yang dari tadinya enak mungkin nyaman terus sekarang mendadak susah, aku nggak ngerasa ini kesulitan yang bakal kamu hadapi secara permanen sih. Ini lebih kayak pelajaran hidup aja yang kalau pelajarannya udah kamu ambil dia bakal lewat dengan sendirinya. Ya, root of the readingnya ada the star, lihat udah tower 15 ada the star 17 sorry tower 16 ada the star. Jadi setelah menara itu runtuh terbitlah harapan baru. Ya mungkin eh kalau ya perubahan mendadaknya ini bikin kamu agak putus asa, mungkin ada five of coins itu. Aku nggak ngerasa ini tempatnya kamu untuk putus asa, untuk berhenti berharap. Soalnya ya root of the reading lagi itu hal yang bener-bener eh, jadi dasar fundamentalnya kamu saat ini. Harapan baik ke depannya kalau semuanya bakal berubah, semuanya bakal membaik, ya itu tetap harus ada. Dan aku rasa kamu paham betul soal itu. Gak usah aku ingetin deh soal ya kedepannya kita bakal lebih baik, kayaknya kamu lebih paham itu. Dan pas nantinya ada Wheel of Fortune, ada harapan baik dan semuanya. Kalau ngeliat Wheel of Fortune di sini ada divine timingnya gitu, ada waktunya masing-masing untuk bergerak. Kalau sekarang mungkin kamu sekarang ada di posisi yang lagi kurang, ya udah nggak apa-apa, ntar ada waktunya lagi kamu untuk lebih. Cuma sekarang waktunya kurang, ya sekarang waktunya kamu untuk belajar, waktunya kamu untuk uh, ya memperbaiki kurang-kurangnya kamu di mana gitu. Mungkin yang kemarin kamu agak terlalu dimanjakan dengan segala keberlimpahannya, dengan ya kalau ngeliat tower ini kayak dengan segala gemerlap hidupnya, mungkin kamu agak dilupakan gitu, kayak oh iya aku tetap harus apa ya, sebagai pribadi aku tetap harus improve, aku tetap harus perbaiki hal-hal yang kurang di diri kamu. Dan Wheel of Fortune ini juga uh, mm, gak tau ya, aku nggak mau bilang bom waktu sih, cuma uh, jatuhnya kamu sekarang harusnya udah kamu sadarin dari jauh-jauh hari, udah ada tanda-tandanya. Dan kalau itu bisa kamu sadari, bangkitnya kamu nanti itu juga sekarang udah ada tanda-tandanya. Sekarang udah kelihatan nih tanda-tanda kamu bakal bangkit di kemudian harinya. Dengan cara seperti apa? Lihat sekitar kamu. Lihat tanda-tandanya di sekitar kamu. Mungkin kemarin kamu saat kejatuhan kamu sekarang kamu abai. Kamu nggak peka dengan tanda-tanda yang udah dikasih ke kamu, kalau oh ini bakal jadi tanda-tanda kejatuhan kamu nih kayak gitu. Crowning the reading ada Queen of Coins, lihat Five of Coins di sini sebenarnya dia crowningnya ada Queen of Coins, yang mana uh, keadaannya nggak akan selalu susah kok. Iya, toh pada akhirnya
Kalau ngeliat Queen of Coins di sini uh, dia ngasih comfort ya. Jadi mungkin sesusah apapun kamu sekarang, kamu nggak akan sampai yang bener-bener kekurangan banget gitu. Apapun kebutuhannya bakal ketutupin, cuma emang agak sulit aja atau agak ribet aja caranya sekarang. Tapi kalau kamu ngerasa sekarang nih posisi susah, kamu ngerasa takut kebutuhan kamu nggak terpenuhi, nggak tercukupin, aku rasa nggak begitu. Ya bakal bakal ketutup kok. Jangan takut. Ya fiturnya ada Knight of Cups, dan mungkin ini juga yang menunggu kamu di kedepannya, atau yang jadi tanda-tanda kebangkitan kamu ke depannya adalah kamu yang jadi lebih lembut, kamu yang jadi lebih romantis kali ya. Bukan, nggak benar-benar romantis, cuma kayak kamu yang mungkin lebih peka sama perasaan orang-orang sekitar kamu. Oke, posisi kamu sebagai penanya, sebagai questioner di sini ada High Priestess. Mm, waktunya kamu untuk belajar, betul, waktunya kamu untuk mawas diri. Dan mungkin kalau apa ya, uh, ya kalau High Priestess dia lagi apa sih, di belakangnya latarnya dia lagi malam soalnya ada bulan gitu. Mungkin ini waktunya kamu untuk ngelihat sisi buruknya kamu yang sebelumnya nggak kamu apa ya, nggak pernah kamu lihat gitu kali. Ya sorry, kadang uh, jatuhnya kita tuh bukan karena kita kurang baik, bukan karena kita kurang ahli, bukan karena kita bodoh ya. Kadang jatuhnya kita karena ada sifat-sifat buruk kita yang nggak kita awasi. Tahu-tahu kita kita bahkan nggak tahu kalau oh ternyata sifat seperti itu buruk ya. Ternyata itu bisa ngebawa kehancuran ke kamu. Itu yang kayak gitu tuh yang biasanya apa sih, kayak eh, tahu-tahu bikin kita jatuh aja. Ya hal-hal remeh, bahkan gimana gimana caranya kita masukin uang ke dompet, ya katakanlah kayak gitu gitu. Kan ada tuh, kadang aku agak gemes kalau ngeliat orang masukin uang ke dompet terus si uangnya nggak disortir gitu, ngerti nggak sih? Kayak aku kalau soal uang kadang agak apa sih, agak ribet, soalnya kalau masukin ke dompet dia kudu disortir gitu. Terus ya gitu deh, ada treatmentnya sendiri, soalnya kan kalau kalau kita masukin uang gitu aja gitu, nggak disortir, nggak di apa ya, nggak pokoknya nggak rapih gitu, saat kita butuh buat ngeluarin, kita pernah nggak sih salah salah ngasih gitu. Dulu kayaknya kasusnya waktu uangnya belum kayak sekarang tuh, aku cukup sering gitu kayak, bentar gue udah ngasih bener gak sih, soalnya ada masanya aku kadang ketukar gitu 50.000 sama 2.000. Cuma kan itu makanya aku bilang harus disortir kalau uang. Bahkan dari hal sesederhana itu pun gitu, kadang aku bisa agak agak gemes gitu kalau ngeliat orang. Dan mungkin itu yang bikin kamu apa sih, itu mungkin ada kebiasaan buruk lainnya mungkin di kamu yang nggak kamu sadari. Ya mungkin entah itu cara kamu nyimpen helm gitu, entah kamu itu cara kamu parkir, cara kamu nyimpen helm, atau cara kamu kayak banyak lah ya hal-hal kayak gitu yang oh ya ternyata ini bikin itu ya. Ya soalnya kalau nyimpen uang gitu, itu pengalamanku, aku sempet salah ngasih, sempet kayak salah ngitung, bentar, harusnya masih ada ya kayak gitu, kayak kayak ada zaman zamannya aku nggak apa ya, sebelum aku sering pakai debit kayak gitu, ada masanya gitu, bentar di dompetku harusnya masih ada, aku hitung gitu kan, ternyata oh enggak, aku salah ngitung. Makanya kalau kalau bisa pakai debit, pakai debit, atau kalau bisa bayar QRIS atau KRIS sih pokoknya gitu deh. Menghindari apa sih, salah ngitung itu, menghindari perasaan aku masih punya uang di dompet, ternyata begitu aku cek tebel sih tapi isinya 2.000-an kayak gitu kan. Lah dikira masih ada, ternyata isinya 2.000-an kayak gitu, nggak disortir tuh, padahal 2.000 ada tempatnya tuh, nyimpennya di mana. Oh, environment, lingkungan sekitar, environmentnya ada the full. Iya emang momennya kamu untuk belajar di sini, momennya kamu untuk bisa uh, kalau ngeliat the full sama high priestess ya, mungkin yang tadinya kamu nggak tahu ya, apalagi soal ya, kalau kemarin banget nih baru tiba-tiba tower jeger gitu ya, kamu nggak akan tahu how to deal with this mess gitu, tiba-tiba semuanya berantakan aja. Dibutuhkan apa ya,
sudut pandang atau dibutuhkan perspektif mindset dari the Fool sebenarnya. Kalau semuanya udah terlalu berantakan, kamu nggak bisa ngeklaim diri kamu si paling ahli, si paling kompeten lagi. Kalaupun ya masalahnya kalau kamu emang seahli itu, sekompeten itu, kenapa kamu ada di tengah kekacauan ini? Kamu harus bisa ngelihat semuanya dari, oh iya ini aku nggak tahu nih kayak gini gimana. Harus bisa ngelihat lingkungan sekitar kamu dengan lebih dengan lebih jujur dan lebih kreatif kali. Kayak The Fool gitu. Kalau The Fool kan dia nggak ngelihat lingkungan berantakan, dia nggak tiba-tiba ngejudge ini kok berantakan banget, enggak kan. Apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki itu, gimana cara benerinnya. Oh ini tadinya taruhnya di sini, oh ini tadinya disimpannya di sini, kok ini bisa mental ke sini, kayak gitu. Jangan jangan dijudge, jangan apalagi ke diri sendiri kayak gitu. Ya kemarin mungkin kamu ada hal yang hilaf, tapi sekarang udah waktunya kamu beresin itu. Hopes and Fear-nya ada Four of Cups ya. uh, ada yang hilang, mau nggak mau ada yang hilang. Mungkin kamu masih memimpikan keadaan kamu yang dulu, mungkin sebelum the tower ini runtuh. Tapi yang jelas apapun yang udah apapun yang udah diambil dari kamu itu kerasa banget kehilangannya. Tapi aku nggak ngerasa ini kehilangan yang buruk juga, soalnya dengan kehilangan ini mungkin jadi drive-nya kamu, jadi dorongan kamu untuk terus belajar lagi sih. Dan outcome-nya ada Nine of Cups. Ya kerasa banget di sini adanya cups, terus koin. Mungkin konteksnya ini ada di pekerjaan kamu. Mungkin ada ya hal-hal yang sifatnya material kayak gitu. Mungkin penghasilan kamu agak anjlok in a not so good way gitu, agak-agak turun. Terus kamu sekarang harus ngeliat semuanya dengan kacamata yang lebih baru, dengan lebih fresh. Atau mungkin ini soal relationship kamu yang tiba-tiba anjlok juga, not in a good way kayak gitu. Cuma yang jelas outcome-nya di sini ada Nine of Cups. Ya pada akhirnya apapun yang hilang dari kamu mungkin gak akan langsung keganti, mungkin gak akan langsung kamu temuin lagi, tapi dalam prosesnya kamu untuk kesana, kamu nemuin kebahagiaan kamu lagi. Iya, aku gak tahu apa yang terjadi sebelumnya di tower ini, tapi yang jelas it's a good thing. Ya syukurnya tower ini runtuh. Gak tahu ya, mungkin aku terkesan gak sensitif bilang gitu ke kamu, tapi syukurnya tower ini runtuh. Kalau nggak gitu kayaknya bakal sulit buat kamu untuk benar-benar ngerasa bahagia lagi. Iya, ada something di the Fool, High Priestess, Nine of Cups, Knight of Cups yang bikin kamu ngerasa lebih hidup, lebih emotionally hadir kayak gitu lebih emotionally hadir di hidup kamu, di waktu kamu ngobrol sama orang mungkin. Ya aku ngerasa ini kehancuran yang pada akhirnya ngebawa lagi kebahagiaan di hidup kamu kalau ngeliat Nine of Cups. Gitu kali ya Virgo untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, untuk likes, comment, dan subscribe kalau yang belum subscribe. Dan mungkin bisa ikut share video ini ke Virgo lain yang kamu rasa lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan untuk Virgo ada di hari Selasa barengan sama Leo, Libra, dan Scorpio. Sekali lagi Virgo, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.